hum abna'akum wa yastayuna nisa'akum wa fi jalikum bala'un min rabbikum ajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa'ajainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afawna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Lanjut. Iya. Ada habis? Mananya? Dan inilah. Siapa tadi terakhir? Habis, Pak. Sudah habis? Habis terakhir tadi, Pak. Iqbal. Hafiz. Mana Hafiz tadi? Natasha, Pak. Sekarang siapa? Habis Natasha, Pak. Nia. Kok nggak berurutan kayaknya? Muhammadiyah, Nanda, Natasha. Nia, jawab Nia. Ayat berapa ya Pak? Tadi terkeluar Pak. 54. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikum kumul fakubu illa bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Oke. Siapa lagi? Rizal? Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrata fa'ahozatkum
fa'akhazatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Rika. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Siti. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zallalna alaikumul qamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Safira. Wa iskulna udhulu hazihil qaryata faqullu min haitsu sintum ragada hulu baba sujja dawa kullu hitatun na firlakum khotoyakum wasanazi idumuhsinin. Lagi? Pak. Kamu udah lah, nggak usah lah, Zabirul sekali ya, udah selesai. Iya, Pak. Yang lain? Saya, Pak. Ada yang tua? Lanjut. Fabaddalallazina zolamu qawlan ghairallazi qila lahum fa'anzalna 'alallazina zolamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Ada lagi? Habis? Habis? Iya. Sudah, 50 ya. Kalian ini ditanya habis-habis diam aja. Al-Baqarah 50 terakhir. Ya kan? Ya, Pak. Baik. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi terakhir kita tentang perencanaan audit ya, tentang perencanaan audit. Kemarin sudah dibahas, lalu kita masuk ke pemahaman pengendalian intern. Jadi pengendalian intern itu yang menjadi topik awal. Kalaupun nanti kamu masuk dalam proses pemeriksaan atau audit, pemahaman pengendalian intern ini masuk di program audit, ya, masuk di program audit namanya. Jadi nanti di dalam program itu langkah pertama yang harus kamu ketahui adalah pemahaman dalam struktur pengendalian intern. Jadi ibaratnya kita memahami dulu kondisi ataupun bagaimana organisasi itu berjalan.
Ya, yang paling gampang sih kamu harus memahami sistemnya. Sistem apa, Pak? Semua sistem yang ada. Contoh, sistem uang masuk, uang keluar, sistem penjualan, sistem pembelian, sistem penerimaan karyawan, semua ada yang ada aturan-aturan gitu. Jadi yang aturan-aturan yang ada di organisasi yang akan kamu periksa itu. Ya, jadi kamu tanya-tanyain. Jadi bagaimana mengetahuinya, Pak? Ya tanya. Tanya sama orang-orang yang istilahnya berkompeten untuk itu atau bertanggung jawab dalam hal jalannya organisasi. Kalau misalnya pengurus, ketua, sekretaris, bendahara kan gitu ya, ditanyain. Apa pertanyaannya, Pak? Ya, pertanyaan terkait dengan struktur pengendalian intern itu. Apa aja yang terkait dengan struktur pengendalian intern? Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Ya. Mana dia ya? Oke. Sebentar. Nah, mungkin ini tampilan awal dulu. Oh, yang bahasa Indonesia itu yang bahasa Inggris kan? Yang bahasa Inggris aja lah ya, biar agak apa sedikit ya kan? Biar nggak apa kali ya pada kalian. Nah, ini dia yang namanya understanding. Ya, understanding internal control. Di bagaimana memahami internal control ataupun pengendalian intern, ataupun yang saya bisa bilang kemarin kan apa, aturan-aturan yang ada di perusahaan. Jadi di sini kita menilai aturan-aturan yang di perusahaan itu apakah dia strong atau kuat atau lemah. Strong atau kuat itu strong dalam arti kata apa? Nanti kita coba lihat. Jadi di sini ada introduction to internal control, component of internal control, obtaining and understanding of internal control, documenting the understanding, mendokumentasikan pemahaman kamu. Jadi kan kamu kan disuruh di struktur di standar pekerjaan lapangan yang kedua itu adalah pemahaman pengendalian intern. Jadi di sini di bab ini dibahas bagaimana pengantarnya, ya kan, komponen-komponen atau elemennya, bagaimana memahaminya, lalu bagaimana mendokumentasi kalau kamu itu sudah paham, nah kan gitu. Karena kan tujuannya pemahaman kamu tentang audit internal control. Ini dia. Di sini importansi atau pentingnya internal control, ya, pentingnya internal control di sini memang kembali di sini disebutkan bahwa kalau kamu tidak paham, the scope and the size of business entity has become so complex. Jadi artinya organisasi itu semakin lama semakin kompleks ya. Jadi harus ada laporan yang efektif untuk mengontrol operasional, kan gitu. Jadi di sini the check and the review inherent in a good system. Jadi pemeriksaan dan review itu adalah hal yang mengikat ataupun ngikut ya. Inherent itu mengikut dalam suatu sistem yang baik. Dalam suatu sistem yang baik itu pasti ada check and review. Jadi seperti halnya yang kita pahami di awal bahwa yang namanya organisasi harusnya ada POAC, ya kan? Nah, check and review itu bagian dari good system, ya, dari internal control yang baik. Jadi artinya kembali ke tujuan internal control itu adalah untuk menjaga aset atau mencapai tujuan organisasi, ya kan, prosedur atau kebijakan apapun yang ada di organisasi yang tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau organisasinya tujuannya laba, ya laba. Kalau tujuan organisasinya nirlaba atau sosial, ya sosial. Ya, di sini maksudnya. Jadi impracticably, artinya diterapkan untuk auditor to make audits for most companies with economic fee limitation without relying on the client system of internal control. Nah, di sini memang masalahnya kadang bagi pemula ya, bagi pemula seperti kalian kalau misalnya mengaudit,
pemahamannya itu, apakah ini baik nggak sistemnya, kan gitu ya. Ini sebentar, ada yang menghubungi saya. Mana dia? Baik, tadi ada interupsi sedikit. Oke, kita lanjut. Jadi ini dia importance atau kepentingnya internal control ya. Jadi di sini ada banyak lembaga-lembaga ataupun nanti kalian ada kenal yang namanya Committee of Sponsoring Organization. Ya, Committee of Sponsoring Organization. Ini yang namanya Committee of Sponsoring Organization, artinya kerangka ya, kerangka dasar untuk kerangka organisasi untuk pengendalian intern. Jadi ada suatu sistem, makanya suatu sistem dalam suatu organisasi yang diharapkan adanya COSO, adanya komite ataupun lembaga ya, lembaga yang menjaga atau dalam bentuk mengawasi internal kontrolnya perusahaan. Sampai ada lembaga itu namanya. Di sini yang dibuat oleh orang Amerika. Yang saya kira sih sebenarnya nanti kita lihat sebenarnya apa sih elemen-elemen COSO ataupun internal control itu. Di sini the COSO defines internal control as follow. Internal control is a process. Ya, internal control is process and effective. Nah, silahkan dibacalah kan gitu. Is a process affected by an entity board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the objectivity in the following categories: reliability, compliance, and effective and efficiency. Nah, ini artinya inilah pengertian internal control secara teori ya, bahwa bagaimana proses ya,
proses itu berjalan dengan baik, secara reliable, dipatuhi, ya kan, dapat dipatuhi dan efektif dan efisien. Artinya ke situ arahnya. Arahnya sih sebenarnya ke tujuan perusahaan intinya. Tujuan perusahaan pastinya maunya apa ya, ke situ lah dia. Internal control itu. Jadi dia bentuknya aturan-aturan ya. Nah, jadi di sini untuk provide the structure for considering the many possible control. Jadi ada 5 elemen internal control. Kalau kita mau menilai internal control mereka baik, kita pakai 5 elemen ini. Yang pertama control environment, lingkungan pengendalian, ya, lingkungan pengendalian, risk assessment, manajemen risiko, ya, risk assessment. Lalu yang ketiga control activities, aktivitas pengendalian. Yang keempat information and communication system, ya, sistem informasi dan komunikasi, serta yang kelima monitoring. Jadi apakah ada di organisasi itu kelima elemen ini? Caranya kayak mana, Pak? Ya, kita harus gali informasinya. Apa aja yang di bagian dari control environment atau lingkungan pengendalian? Coba kita lihat. Entity objektif dan non-financial, ini dia ya. Kita coba lihat. Jadi ada limitation of entity internal control, jadi ada batasan ya, batasan dari badan ataupun lembaga yang menjalankan internal control ini, ataupun perusahaan yang menjalankan internal control ini adalah kemungkinan adanya kesalahan, mistakes of judgment, breakdowns ataupun penurunan, ada yang menurunkan, ada yang kolusi, manajemen override, maksudnya lintas jabatan, cost versus benefit. Nah, itu ada masalah. Jadi ini adalah masalah-masalah yang harus dikontrol dalam organisasi. Ada kesalahan judgment ya, penilaian, itu bisa kita lihat. Jadi bisa saja ada kesalahan penilaian atau ada penurunan nilai, breakdowns, ada kolusi di situ, ada manajemen override, ada yang lintas ataupun kebablasan lah bahasa kitanya, manajemennya, organisasinya itu ada yang kebablasan, ada yang melewati batas job desk-nya, lalu ada cost versus benefit, maksudnya jangan pula lebih banyak biaya yang keluar daripada keuntungan yang didapat, dan itu maksudnya. Di sini istilahnya kontrol, tujuan kontrolnya itu ke sini arahnya. Jadi menjaga ini, apakah jaga yang 5 ini. Nah, di sini yang pertama ini roles of responsibility. Jadi ya, di sini sih ada aturan dan pertanggungjawaban. Ya, di sini ya. Di sini internal, mana dia yang ini dia control environment ya. Kalau ini kan tanggung jawab. Kita langsung ke sini ke control environment. Apa aja isinya control environment? Isinya itu ada 7. Yang pertama integrity and ethical value, integritas dan nilai-nilai etika, komitmen untuk kompetensi, komitmen untuk kompetensi atau keahlian, board, director, and audit committee, adanya lembaga komisaris ya, lalu manajemen filosofi and operating style, filosofi manajemen, organizational structure, struktur organisasi, assignment and authority and responsibility, pembagian tanggung jawab ya, pembagian tanggung jawab, human resource policies and practice, ini kebijakan ya, kebijakan HRD-nya ataupun kebijakan penerimaan pegawai kan gitu. Kalau memang agak bingung kalian, kita langsung ke sini aja bagusnya, ke kertas kerjanya. Ya, ada kertas kerjanya. Sebentar saya tampilkan kertas kerjanya. Jadi kertas kerja itu maksudnya ketika kita mau memeriksa, ini diisi dulu
kan gitu ya. Kertas kerjanya diisi dulu. Kertas kerja itu bisa nanti saya tunjukkan ke kamu. Seperti apa dia? Tabel-tabel yang harus diisi, macam kuesioner ataupun ya kuesioner lah. Nah, sebentar ya, kita tampilkan di sini aja. Masih hidup kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Atau, nah, ini ada namanya kertas kerja audit. Inilah sebenarnya intinya yang harus kalian kerjakan itu. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan, Pak. Jadi di D4, ini dia. Ini dia macam tabel-tabel gini. Ya, jadi ini macam panduan gitu, ya macam panduan. Banyak sini Excel, nanti insya Allah saya bagi juga ke kalian. Ini file indeksnya ada nih, file index. Nah ini jadi ini indeks kertas kerja aja. Jadi inilah yang mau kamu isi gitu. Maksudnya ada lembaran yang harus diisi dulu, baru dilampirkan hasil kerja kamu. Ada lembaran yang harus diisi dulu, baru tampilkan yang hasil kerja kamu. Contoh macam tadi, ya kan, kita tadi itu di sini nih posisinya. Ini ada tentang laporan keuangan, penyelesaian, pelaporan, perencanaan. Nah, kita di perencanaan, penjaminan. Nah, ini indeksnya. Nah, tadi kan kita di pengetahuan, biasanya diisi di sini duluan nih. Pengetahuan, knowledge, pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini, di D4 ini ada beberapa item yang harus kita ikuti. Ada pengarahan diskusi, seperti apa petunjuk pengarahan diskusi. Jadi contoh nih, di D41, ya kan, pengarahan diskusi. Mana dia kertas kerjanya? Coba kita lihat. D41 seperti ini contohnya. Nih. Nah, D41, nah kamu harus isi ini. Briefing team discussion, pengarahan diskusi tim. Nah, tanggal berapa? Nah, ini diisi. Ini petunjuknya, petunjuk yang harus kamu kerjakan. Ya. Jadi istilahnya di sini catat, nah caranya ini kan contohnya. Catat bahwa ini dapat dilakukan dalam proses bertahap, diskusi tim dapat dilaksanakan terpisah dari pengarahan. Nah, jadi di sini ini istilahnya petunjuk untuk bagaimana membuat diskusi tim. Nah, setelah ini di print dulu nih, ditulis prepare siapa, preview siapa, tanggal berapa, kliennya namanya siapa. Ini lembarnya di atas. Hasil notulen diskusi, hasil notulen rapat kamu dilampirkan di bawahnya. Terus itu untuk D41. Untuk D42 lain lagi, di bawahnya ada lagi nih dokumentasi pengetahuan. Kumpulkan pengetahuan yang ada, lalu diletakkan di bawahnya. Ini di print dulu. Baru ditulisin apa diisi. Lalu kalau ada butuh lampiran, dilampirkan di bawahnya. Setelah selesai ini masuk kita ke D4, D5 dan inilah D4 ini, internal control. Pengawasan intern. Kan gitu, pengawasan intern. Nah, jadi pemahaman atas pengawasan intern ini memang di awal harus kalian tahu gitu. Harus kalian pahami gitu di mana organ. Jadi kalau mau meriksa misalnya, udah kalian bayangkan nih mau meriksa apa. Kemarin ada yang mau meriksa kemana kemarin? Di sini ada nggak udah? Ancar-ancarnya bayangannya memeriksa apa, organisasi apa, biar kita arahkan juga nanti ke sedikit. Ada yang sudah tahu ke mana arahnya, organisasi apa, HMPS misalnya, BEM misalnya, ya kan, atau apa misalnya, KPS misalnya, apa, masjid BKM, ya kan, BKM-nya ya, BKM bukan masjidnya. Tapi BKM-nya, organisasi pengelola badan kemakmuran masjidnya. Kenapa Bapak kamu BKM-nya? Enggak, Pak. Enggak. Usahakan yang kenal ya, ya, karena memang untuk mendapatkan kepercayaan kamu supaya bisa dapat surat tugas itu harus ada yang kenal, kan gitu ya. Ya kan, harus ada yang kenal supaya bisa diperiksa.
komponen-komponen organisasinya. Nah, baik. Jadi pemahaman kita tentang pengawasan intern ini itu diperlukan untuk kemarin seperti yang saya tetap ulangi, standar pekerjaan lapangan yang kedua itu apa gunanya pemahaman pengendalian intern untuk menentukan sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan. Ya, sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan. Jadi sifatnya berarti apakah kita fokus, intens, ke mana nih? Saat maksudnya waktunya apakah lama atau ke sebentar, dan lingkupnya itu apakah tadi maksudnya lingkup apakah semuanya, sifatnya khusus atau umum, lingkupnya itu apakah semua diperiksa atau per sampelnya yang mana, apa kan gitu ya. Kalau sudah kamu pahami pengendalian intern ini, kamu bisa menentukan sifat, saat, dan lingkup pemeriksaan. Jadi pertamanya kamu harus lihat di lingkungan pengendalian. Di lingkungan pengendalian itu ada seperti yang tadi disebutkan, adanya komponen apa pertama tadi? Integritas dan nilai-nilai etika. Ya, integritas dan nilai-nilai etika. Ya kan, itu yang lingkungan pengendalian. Komponen pertama lingkungan pengendalian adalah integritas dan nilai-nilai etika. Kan gitu. Yang kayak mana itu yang integritas dan nilai-nilai etika? Seperti apa saya melihatnya? Jadi hasilnya itu, hasil kamu melihatnya itu, hasil dari kamu melihat integritas dan nilai-nilai etika itu adalah hasilnya nanti itu apakah strong atau weak, lemah. Nah, kalau di kertas kerjanya ini, kamu bisa lihat, contoh nih, control environment, lingkungan pengendalian. Nah, laksanakan penilaian atas lingkungan pengawasan atau lingkungan pengendalian kontrol, gunakan D45 jika diinginkan, tapi tidak diwajibkan. Oke lah, kita buka D45. Di sini rekod faktor-faktor atau catat faktor-faktor utama dari lingkungan pengawasan pengendalian, lingkungan pengawasan atau lingkungan pengendalian. Maksudnya tadi yang integrity apa tadi? Apa tadi yang pertama? Integritas dan nilai etika. Ini yang pertama nih kan. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Nggak ingat Len? Nggak ingat Len. Komitmen tuh kompetensi, komitmen kepada kompetensi. Yang kedua, yang kedua, loh kok nggak ada yang kedua. Yang ketiga, Komisaris. yang ketiga komisaris. Audit komite. Audit komite dan ya dewan komisaris dan audit komite, dewan komisaris dan audit komite. Yang ke 1, 2, 3, 4. Apa tadi? Manajemen filosofi. Filosofi manajemen dan gaya. Filosofi ya. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Terus struktur ya, struktur organisasi, terus pembagian wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi kebijakan HRD. Nah inilah dia record. Nah, kan catat faktor-faktor ini, kita catat nih 1, 2, 3. Impact on our work, dampak atas kerja audit, referensi silang jika diperlukan.
Kalau diperlukan kita referensi silang. Tapi sebelum itu kan di sini kan artinya apa katanya di sini? Poin-poin lingkungan pengendalian keseluruhan yang signifikan biasanya berdampak pada penilaian resiko D5, D52 nanti di kertas kerja D52. Dan ada kemungkinan potensi dampak lainnya terhadap pekerjaan audit. Sebagai contoh, mereka mungkin mempengaruhi seberapa jauhnya kita bisa bergantung pada representasi manajemen representation. Artinya kita percaya nggak dengan manajemen? Nah itu. Tapi untuk itu kita lihat di D45. Ini contoh, oh ini cuma filosofi. Ini contohnya diambilnya filosofi manajerialnya, gaya operasi. Tapi kita bikin satu-satu lah kita bahas ya. Di sini dia yang ambilnya di sini. Kalau yang kita misalnya cerita integritas dan nilai etika, itu ceritanya cerita begini. Ketika kita nanti datang ke organisasi atau lihat organisasinya, lihat perusahaannya, ketika manajemennya itu komitmennya tinggi, integritasnya tinggi. Integritas itu kan profesionalisme ya. Contoh yang paling nyata yang kamu bisa lihat nanti adalah, misalnya contoh nih, toko atau kantor buka jam 8 pagi. Coba kamu cek 8 pagi. Yang ngomong itu datang nggak 8 pagi? Kalau nggak ngomong, yang ngomong suruh datang 8 pagi itu nggak datang jam 8 pagi, itu integritasnya diragukan. Weak, dia lemah. Jadi organisasi itu ketika bosnya bilang ini, lalu bosnya nggak melakukan, maka organisasinya ataupun internal kontrolnya lemah. Persis seperti negara kita yang berbahagia ini. Kan gitu ya. Kontrolnya, internal kontrolnya itu, lingkungan pengendalian dari organisasi negara kita ini lemah. Kenapa? Karena integritas kepemimpinannya diragukan. Dia bilang A, besoknya dia bilang B. Kan gitu kan. Nah, yang paling parah lagi ketika dia ada ngomong apa? Saya tidak baca yang saya teken. Yang saya tidak tanda tangan, saya tidak baca. Mah itu lebih bahaya. Kan gitu ya. Itu berbahaya sekali saya kira. Dari segi nilai integritas pemimpin. Ya, lalu dia bertanya istilahnya saya pun ada diskusi juga dengan beberapa orang. Ini contoh organisasi yang memang tidak ada integritasnya, itu memang dilihat dari leadershipnya ya, Kalau leadershipnya kacau, ya tidak bisa ada integritas. Ya, ditambah lagi nilai-nilai. Jadi makanya di sini nilai etika. Jadi saya kira kamu paham lah, kalau yang sudah beragama seharusnya kan kalau memang bukan hak dia jangan diambil. Makanya saya terkadang melihat orang yang mencuri ataupun azan ya. Oke, kita lanjutkan nanti setelah azan zuhur ya. Kita ya depending aja. Saya tutup lah, biar dia buka aja.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada, Glenn? Ada, Pak. Masih, Pak. Ada, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Udah sholat kan? Ada, Pak. Udah, Ada, Pak. Pak. Oke, kalau udah sholat lalu. Baik, kita masuk tadi ke mana duluan? Ke lingkungan pengendalian sebenarnya ya. Cuman di sini lingkungan pengendaliannya nggak begitu jelas. Coba kita ambil lingkungan pengendalian yang dari sini. Ah, ini ada juga nih satu. Ini sekarang yang lagi presentasi yang mana? Belum ada, Yang Pak. Excel ya? Hah? Belum ada kelihatan, Pak. Oh iya, hilang dia berarti ya. Sebentar, kita masih loading dia. Oke, kita lihat dulu yang di Word. Nih ya, ada juga. Nah, ini. Jadi karena memang saya banyak sumber, jadi rasanya mau ditunjukkan semua sama kalian di berbagai sumber ini kan gitu ya. Jadi mungkin nggak beraturan jadinya, tapi paling tidak sebenarnya saya ingin menunjukkan sumbernya yang ada yang saya dapat terkait dengan audit ini. Baik, ini ada program audit dari PT Mopoli Raya. Ada yang tahu nih PT-nya? Ada yang tahu PT-nya di mana? Ada nggak? Enggak, Pak. Ada ya? Perkebunan ya, perkebunan di Aceh, Aceh Timur, Aceh Tamiang, perkebunan sawit punya orang Aceh, lumayan besar. Ya, jadi saya dapat program auditnya dari auditornya ya, kawan. Ya memang saya pun masuk ke timnya itu dulu, seperti sebentar aja. Nah di sini ya tunjukkan tujuan audit, sistem pengendalian. Nah di sini tadi sistem pengendalian intern kan. Yang lebih sederhana kayaknya. Sistem pengendalian intern adalah suatu kebijakan atau prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengendalian intern meliputi 5 unsur: lingkungan pengendalian, risiko manajemen, sistem akuntansi, prosedur pengendalian, dan monitoring. Auditor harus memperoleh kepahaman yang memadai atas kelima unsur pengendalian tersebut untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dalam rangka merencanakan audit yang akan dilakukan. Nah di sini tadi kan, jadi lingkungan pengendalian merupakan pengaruh dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, dan memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Jadi di perusahaan itu ini yang kita nilai itu kan apanya, peraturan yang terjadi di situ. Makanya sebelum ke situ kita lihat aturannya, integritas dan nilai-nilai etikanya. Makanya apakah kuat atau lemah. Kalau dibilang kuat, kalau dia memang misalnya tadi manajemennya itu komitmen apa yang diomongkannya, kan gitu ya, komitmen apa yang diomongkannya, itu dia namanya berintegritas, jadi strong. Untuk lingkungan pengendalian dari sisi faktor integritas, nilai etika, nah itu tadi yang bilang apa istilahnya, kalau memang dia nggak berbohong ya berarti kuat dia gitu, kepercayaan manajemennya, organisasi pun bisa berjalan lebih baik. Lalu yang kedua tadi falsafah manajemen dan komitmen untuk kompetensi ya, ini di mana dia? Metode pengambilan nggak ada di sini, berbeda. Tapi yang nomor 2 kita ambil itu aja lah, komitmen pada kompetensi. Jadi kalau gini artinya komitmen pada kompetensi. Jadi gini, kalau kamu ketemu ada yang salah dalam prakteknya, contoh misalnya kasirnya lah, misalnya kan kasirnya ada salah dalam mencatat, kamu jangan buru-buru menyalahkan kasirnya, gitu loh. Kamu harus lihat kenapa kasirnya ini salah. Bisa jadi karena pelatihan yang tidak ada. Yang pelatihan tidak ada berarti kan manajemennya yang bermasalah. Jadi komitmen kepada kompetensi itu adalah apakah organisasi
berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi karyawannya, kompetensi anggotanya. Jadi pengetahuannya ditingkatkan terus. Pelatihan sana pelatihan supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang kesalahan-kesalahan yang di lapangan itu bisa terhindari. Jadi jangan kita menyalahkan orang, tapi kita sebenarnya nggak ngajarin. Nah, di situ auditor nggak boleh begitu. Auditor tidak ada kata-kata menyalah-nyalahkan, tapi belum tentu walaupun seseorang itu salah, tapi belum tentu dia yang salah sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, kasir misalnya. Ya kan, jadi kalau misalnya tidak ada, jadi apa indikatornya Pak? Indikatornya ada nggak program pelatihan mereka? Kan gitu ya. Ada nggak program pelatihan di organisasi ini untuk melatih karyawan, pegawai, staf, dan anggota organisasi untuk bisa lebih kompeten? Kalau ada, berarti aktivitas pengendalian, lingkungan pengendalian, atau istilahnya internal kontrolnya strong, kuat. Jadi kita nggak gitu khawatir dengan lingkungan pengendaliannya. Itu bagian komitmen pada kompetensi. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, yang ketiga tadi kemarin falsafah manajemen dan gaya operasi. Di mana kita tengok tadi? Kita tulis di Excel tadi kan. Komitmen pada kompetensi, Dewan Komisaris dan Audit Komite. Nah ini, jadi terkait dengan Dewan Komisaris dan Audit Komite ini, yang bisa kita nilai apakah mereka strong atau kuat atau tidak dalam elemen pengendalian atau faktor lingkungan pengendalian ini, apakah mereka kuat di sini? Ingat ya, semakin banyak yang kuat berarti kita nggak begitu susah mengauditnya. Ya, kita nggak begitu susah. Tapi kalau ada yang lemah, maka kita jadi banyak memeriksa di bagian itu. Gitulah jadi maksudnya. Apa efeknya Pak lemah kuat ini? Kalau kuat, kita nggak gitu banyak kerja memeriksa di daerah situ atau di bagian itu. Tapi kalau dia lemah, kita harus fokus ke situ, banyak tenaga, pikiran, dan kegiatan di bagian itu. Itu maksudnya, ya. Nah, Dewan Komisaris dan Audit Komite itu kemana arahnya? Artinya gini, apakah Dewan Komisaris itu sering mengadakan rapat dengan manajemen? Dewan Komisaris itu kan ibaratnya seperti pengawas, seperti orang tua lah. Ya, jadi kalau ini saya sering menganalogikannya, kalau di organisasi itu seperti ya orang tua dengan anak lah. Ya, artinya Dewan Komisaris ini seperti orang tuanya di sana. Kamu bayangkan saja kalau orang tua yang tidak perhatian sama anaknya, atau anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ada dua kejadian kemungkinannya. Anak yang kurang perhatian. Satu, pecicilan. Cicilan itu maksudnya cari perhatian. Ya kan? Yang kedua, diam. 1000 bahasa. Ya kan? Ada dua kemungkinan itu. Ada dua kemungkinan. Begitu juga perusahaan. Kalau Dewan Komisarisnya tidak perhatian, ada dua kemungkinan memang. Pecicilan ataupun istilah cari perhatian. Maksudnya kayak mana Pak? Ada raja-raja kecil nanti yang petentengan di organisasi. Kamu bisa lihat ciri-ciri organisasi yang tidak ada perhatian dari Dewan Komisaris, owner, ataupun pemiliknya. Maka ada orang-orang yang perasaan jadi pemilik, mau ngatur sana sini, yang bukan job desk-nya, diaturin ya, so ngatur semua, kan gitu ya. Itu kenapa? Karena Dewan Komisarisnya atau pemiliknya tidak perhatian. Kalau perhatian, semua kan keputusan di komisaris, semua keputusan di pemilik. Kenapa kok dia yang ambil keputusan? Enggak, keputusan di kita, di pemilik. Tapi karena kita tidak perhatian, maka mereka main-main. Buat keputusan sendiri dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Cari perhatian, akan ketemu kamu orang yang paling tahu semuanya. Padahal dia bukan itu jabatannya. Itu yang saya pernah alami memang. Ada beberapa perusahaan begitu. Ya kan?
Jadi setelah dirurut-rurut, setelah dilihat sebenarnya, oh nggak pernah pemiliknya datang. Kalau ini lebih parah lagi kalau di perusahaan saya yang di Pekanbaru itu pemiliknya kalau setahun sekali ke perusahaan itu, pemilik datang ke kantor ke perusahaannya setahun sekali, itu udah hebat itu. Gak pernah datang dia ke kantor. Jadi gimana? Barulah ada manajer proyek yang macam ngatur semuanya, ya kan? Tapi ternyata nggak bisa juga. Ya mungkin karena teknologi dia pakai CCTV dan lain sebagainya. Tapi tetap aja badan ini nggak bisa dipungkiri. Itu kejadian pertama. Jadi kalau anak yang tidak dapat perhatian orang tua itu biasanya apa? Pecicilan, cari perhatian. Mudah-mudahan yang positif, tapi biasanya jarang. Kalau yang perhatian, cari perhatian, biasanya dia akan mencari berbuat yang negatif supaya dilihat. Itu menyedihkan memang. Alhamdulillah, jangan kita seperti itu. Kedua, diam-diam. Diam-diam aja, itu ada juga efeknya kayak gitu. Ada perusahaan yang memang dia diam aja, tenang, dan mereka berharap tenang semua. Kenapa? Ada diam-diam makan dalam. Maksudnya apa, Pak? Ibaratnya ada perusahaan dalam perusahaan. Itu yang mereka harapkan, tenang. Cuman perusahaan induknya rugi. Ibaratnya kalau anak-anak yang kurang perhatian, yang diam-diam aja, itu malah takut kita. Karena beberapa ada yang saya kenal, diam-diam aja anaknya, nggak perhatian, dapat perhatian, diam-diam, terakhir apa? Ya udah, ada hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Itu yang pergaulannya yang jadinya. Dan diam-diam, nggak tahu, diam-diam, terakhir, waduh. Nah, itu kejadian yang pernah saya tahu. Nah, di perusahaan pun begitu rupanya. Karena saya melihat kondisi sosial seperti itu, saya lihat, karena saya pun berhubungan dengan perusahaan, saya lihat. Jadi ada perusahaan, dewan komisaris, audit komitinya nggak ada. Dewan komisarisnya nggak pernah datang, atau pemilik nggak pernah datang. Apa yang terjadi? Diam, senyap memang. Nggak ada gejolak, nggak ada yang cari perhatian seperti yang pertama. Nggak ada yang pertetengan. Tapi apa? Ada perusahaan dalam perusahaan. Perusahaan intinya rugi. Perusahaan intinya rugi. Kayak mana maksudnya, Pak? Jadi gini, kalau perusahaan, misalnya perusahaan yang berproduksi, dia kan harus ada membeli barang. Ketika dia membeli barang, perusahaannya itu udah kong kali kong sama karyawannya, itu perusahaan karyawannya. Itu. Ketika pembelian harganya tinggi. Pembelian bahan baku harganya tinggi. Nah, ketika jual, yang membeli pun perusahaan karyawannya. Perusahaan boneka karyawannya lah. Apa yang terjadi? Harga diturunkan, harga jual rendah. Di sini rugi, di sini harga rendah, di sini dibeli harga tinggi. Ya udah, yang tengah hancur. Ya, yang tengah hancur. Tapi itu terus diputar. Bagaimana caranya? Apakah minjam dengan bank atau apa semuanya? Pokoknya intinya hancurlah yang tengah ini, tapi karyawannya kaya. Nah, itu yang tidak baik ya, itu tidak baik. Itu kalau terjadi. Nah, jadi bagaimana kita menilainya, Pak? Kalau dewan komisaris atau adanya komite audit, itu maka membuat menjadi rapat sering terjadi ya, rapat komite audit, rapat dewan komisaris dengan direksi, dengan pengurus, itu sering terjadi ataupun berkali-kali terjadi gitu ya, continue. Maka bisa jadi kemungkinan strong dia jadinya, lebih dekat ke kuat internal kontrolnya ataupun pengendalian internalnya. Itu selanjutnya, itu yang kemudian filosofi manajemen dan gaya operasi. Nah, filosofi dan manajemen dan gaya operasi ini ada yang kontra di sini. Jadi yang saya pernah alami itu di lapangannya, ada perusahaan atau organisasi atau perusahaan lah gitu ya, perusahaan yang fokus sama administrasi, maka dia akan tidak fokus di penjualan. Sebaliknya, ada perusahaan yang fokus di penjualan, tapi dia tidak bisa bagus administrasi. Jadi yang kuat itu yang kayak mana, Pak? Yang kuat itu dia seimbang. Kuat dia di penjualan, kuat juga dia di administrasi. Itulah filosofi manajemen. Artinya gini, ada orangnya yang terlalu terlalu
suka expose begitu ya, suka expose, suka investasi tanpa memperhitungkan resiko, ngasih diskon dan lain sebagainya tanpa memperhitungkan biaya dan administrasi, atau jual secara kredit tapi tidak memperhitungkan kredit tidak tertagih ataupun piutang tidak tertagih. Hal-hal seperti itu itulah gaya manajemen tadi, gaya operasi atau filosofi manajemen. Kalau dia fokus ke penjualan, umumnya dia akan keteter di administrasi. Kalau dia fokus di administrasi, dia agak lambat dia di penjualan. Jadi yang strong itu yang kayak mana, Pak? Strong itu kalau dia seimbang. Jadi aktivitas pengendalian ataupun internal kontrolnya yang bagus kalau dia antara fokus penjualan dengan fokus administrasi dia seimbang. Itu untuk filosofi manajemen dan gaya operasi. Kalau struktur organisasi ya jelas itu memang istilahnya jelas job desk-nya seperti yang saya bilang tadi, masing-masing mengerjakan job desk-nya masing-masing. Tidak ada rangkap jabatan. Ya kan, tidak ada rangkap. Kalau ada rangkap jabatan, maka internal kontrolnya rendah. Itu sudah dipastikan, internal kontrolnya rendah. Satu aja belum tentu dipegangnya. Contohnya, ya kan ada wakilnya, Pak. Ya beda lah. Beda, artinya tetap saja. Ya kalau adanya, misalnya banyak ya sekarang ini yang rangkap jabatan itu seperti itu. Contohnya apa sekarang? Menteri Sosial sama Wali Kota Surabaya. Kan ada wakilnya, Pak, ya kan tetap saja beda. Keputusannya tanda tangan kan tetap di Wali Kota. Menteri, luar biasa menteri, seluruh Indonesia diurusnya. Kan gitu ya. Nah, itu tentang struktur organisasi. Pembagian wewenang dan tanggung jawab terkait dengan itu tadi, struktur organisasi. Kebijakan HRD, nah gini. Kebijakan HRD itu seperti apa? Kebijakan HRD di perusahaan. Kebijakan personalia ya disebutkannya di sini. Kebijakan personalia. Jadi istilahnya seperti apa? Apakah ada KKN atau itu tadi ujung-ujungnya kan gitu ya. Tapi kalau saya bilang sih ya terus terang saja, nepotisme itu tidak bisa dielakkan. Ya. Karena kenapa? Karena di situ ada trust, ada kepercayaan. Jadi kalau ditanya sama saya pribadi pun nggak ada masalah kalau yang diangkatnya itu adalah saudara-saudaranya, yang dikenalnya itu nggak ada masalah sama saya. Asal, itu kan ada asalnya ya, kompetensinya sesuai. Kan gitu yang saya bilang kemarin. Kompetensinya sesuai, tidak ada masalah ya. Janganlah artinya nepotisme itu tidak bisa dielakkan. Kenapa? Karena dia bersinggungan dengan kepercayaan. Kalau ditanya sama kamu saja pribadi, kamu lebih percaya orang yang saudara kamu atau yang baru kenal? Ya tentu yang saudara. Saya kenal bapaknya, kenal mamanya, kenal ininya, kan gitu ya. Kami ini kenal ininya. Jadi itu biasa itu. Tapi itu bukan satu-satunya faktor dalam merekrut karyawan. Itu tetap kompetensi. Jadi kompetensi memang tetap. Jadi kalau seingat saya dulu waktu saya melamar pekerjaan ya, di ujian di Lotemart atau di Makro itu, kami ujian rame-rame. Nah, saya itu ujian. Nah, saya itu dipanggil ada 3 angkatan ya, ada 3 angkatan. Saya saya masuk di angkatan ketiga jadinya. Seharusnya saya di angkatan kedua. Jadi tesnya itu, contoh tesnya itu kemarin tuh bulan Januari Februari, ya kan? Terus, nah Februari kayaknya, Februari tahun 2000 ya 2000 ya 2000. Februari 2000 kayaknya. Jadi ketika saya tes wawancara gitu ya, wawancara dengan perusahaan, sudah tes ujian lalu wawancara, lalu
Saya sudah selesai wawancara lalu balik ke kantor saya yang pertama. Saya kan dulu kerja di kantor akuntan juga. Nah dulu kan nggak ada HP. Nah nomor telepon untuk saya buat nomor telepon kantor itu, kantor akuntan publik itu. Ketika saya udah wawancara paginya, siang saya balik ke kantor. Nah, siang itu ketikanya saya ada kerjaan, agak sore lah saya ke kantor. Nah, sore itu saya sampai ke kantor. Sekretarisnya kantor ngomong sama saya, Ismi, kamu dipanggil ke makro katanya kan. Padahal paginya saya di situ. Lalu saya bilang, saya baru dari situ pagi. Kok disuruh datang? Salah itu Bu. Oh iya, iyalah katanya. Yang lewat begitu saja Maret. Nah, begitu di Juli saya dipanggil lagi, barulah saya datang, barulah saya tekan kontrak dan saya bekerja. Nah, setelah masuk di Juli 2000 itu, saya sudah masuk, udah kenal lah di dalam itu kan. Lalu ditanya sama HRD-nya, maksudnya bukan non formal lah cerita-cerita. Ismi, kau kan dipanggil dulu di angkatan kedua Maret, kenapa kamu nggak datang? Katanya kan. Loh, iyanya? Iya, nggak tahu saya bilang kan. Iya, kamu dipanggil sebenarnya, kamu memang harusnya bekerja di Maret, cuman karena kamu nggak dipanggil, lalu berkas kamu masih terbuka, tidak ada keterangan, kan kita masuk ke nominasi untuk jadi karyawan, cuman di kolom keterangan nggak ada, ditolak atau nggak mau atau apa, nggak ada di situ, kosong. Jadi makanya saya dipanggil lagi di Juli baru saya masuk. Saya tanya, kenapa saya dipanggil lagi? Rupanya karena nilai. Jadi nilai saya ujian itu nggak bisa disodok sama yang punya nepotisme. Saya punya saudara-saudara di situ. Setelah saya masuk, saya banyak saudara-saudara karyawan yang lama di situ ya. Tapi saya kan nggak ada, saya baru pertama di situ. Jadi karena nilai kau itu, kata pegawai HRD-nya nih, karena nilaimu itu udah nilai aman, udah nilai lulus, jadi nggak bisa digeser. Gitu loh, nggak bisa digeser kalau tidak ada alasan yang jelas kenapa harus digeser. Jadi HRD mengatakan ini harus jelas, karyawan ini nilainya bagus, calon karyawan ini nilainya bagus, harus ditanya betul-betul mau atau tidak dia masuk ke perusahaan. Nah itulah salah satu kebijakan atau praktek personalia yang kuat. Ya, artinya walaupun saya sudah tidak atau mengabaikan panggilan yang di Maret, tapi karena nilai, kembali saya bilang, kompeten, nilai ujian. Jadi jangan disilang nilai itu, memang nilai tidak segala-galanya, tapi nilai itu sangat berpengaruh. Ya, nilai itu sangat berpengaruh. Itu kondisinya. Oke, sebentar sekali lagi. Ini ada, ya saya sih nggak tahu juga apakah bisa saya praktekkan atau enggak. Tadi baru ditelepon koperasi Polmed, dia ngasih laporan ke saya untuk audit tahunan. Untuk audit tahunan. Ya, jadi yang buat laporan itu dosen-dosen di sini juga, Pak Riswanto, kalau kalian pernah kenal. Jadi saya meriksa laporan keuangannya yang dibuat Pak Riswanto. Audit internal ini, audit internal, bukan audit eksternal. Jadi tetap nanti saya, tadi katanya udah dikirim, tapi saya tunggu-tunggu laporannya belum ada masuk. Mau saya audit. Nah, itu contohnya. Jadi baik,
kembali ke yang tadi. Jadi di sini kebijakan atau praktek kebalik yang saya pesankan ke kalian itu, kalau memang masalahnya, kalau nilai kalian itu ya, kalau nilai kalian itu sudah mencukupi, nggak berani itu HRD yang profesional itu untuk menggeser kamu, ya, untuk menggeser sebelum kamu nyatakan kamu tidak mau menerima ataupun menolak atau istilahnya menerima. Itu dikejar terus sama dia. Karena apa? Karena mereka melihat potensi kita. Itu kondisinya ya. Jadi terakhir saya diterima di bulan angkatan ketiga jadinya saya. Di angkatan ketiga untuk karyawan. Tapi ya sudah, ya saya tetap menjalaninya 1,5 tahun ya. 2001 ya 2 tahun setengah, sorry, hampir 3 tahun. 3 tahun saya di situ, lalu saya 2003 saya masuk ke Polmed. Ya, 2003 saya masuk ke Polmed. Itu gambarannya, kebijakan atau praktek personalia. Jadi kalau penilaiannya jelas, ya, penilaian karyawan itu jelas, maka lingkungan pengendalian atas kebijakan dan praktek personal itu strong, kuat. Itu penilaian kita, kan gitu ya, itu penilaian kita. Baik, kembali ke Excel-nya tadi. Ya, kembali ke Excel-nya tadi. Nah, di sini kalau kita lihat di D45 apa yang kita mau isi, kan gitu ya. D45 apa yang mau kita isi? Yang mau kita isi ya, ini contohnya nih. Ini dia masuknya ke sini, ke filosofi manajerial dan gaya operasi. Nah, apa yang mau kita lakukan? Manajemen, katanya kan. Manajemen dan keputusan operasional perusahaan besar atau perusahaan kecil itu, kalau dia didominasi oleh satu orang, dia akan lemah. Kalau keputusan-keputusan itu didominasi oleh satu orang, dia lemah. Kalau dia merupakan hasil dari musyawarah ataupun rapat, maka dia strong. Nah, ini dia. Jadi dari mana sih kita tahu, Pak? Kita tanya sama karyawan-karyawannya gitu. Satu nih misalnya, kepemilikan terpisah dari manajemen itu lemah. Kalau kepemilikan aktif dalam manajemen itu tadi kan, maksudnya yang seperti yang saya bilang, kalau dia aktif, pemilik aktif datang rapat dengan pengurus, tentu dia jadi strong, ya, tentu jadi bagus. Itu contohnya. Lalu apalagi Pak? Di sini macam-macam. Di sini ada, nanti kita bisa lihat kan. Struktur organisasi, apa yang mau kita lihat Pak? Nah, ini contoh nih, struktur organisasi. Kelayakan struktur organisasi dalam ukuran dan kompleksitas perusahaan. Maksudnya jangan ada tumpang tindih ataupun banyak satu orang membidangi banyak bidang, membawahi banyak bidang. Nah, tentu kalau dia banyak, kompleks, maka dia lemah. Kalau dia sedikit, maka dia bagus, strong. Definisi dari garis wewenang dan tanggung jawab jelas. Kalau jelas dia ini dia nih. Kalau jelas dia strong. Kalau tidak jelas dia weak. Tapi kalau sedikit-sedikit, ada istilah average ya, ada average. Rata-rata sedang lah gitu ya. Rata-rata, ada strong, ada average, ada weak. Kalau saya lebih senang langsung aja mau weak atau strong, antara dua aja. Nggak usah rata-rata nanti jadi bimbang kita. Kan gitu ya, rata-rata itu jadi bimbang. Tapi kalau satu lemah, pokoknya lemah. Strong, kan gitu ya. Jadi kita menilai. Jadi kita makanya banyak cakap-cakapnya di sini ya. Di awal itu banyak cerita-cerita rapat, kan gitu ya. Sehingga kita bisa melihat kondisi-kondisinya. Bisa dari sini memang munculnya ataupun awalnya struktur pengendalian, dapat temuan-temuan itu. Jadi gini, kalau udah kita lihat lah misalnya karyawannya yang keuangannya, latar pendidikannya SAG misalnya, dan dia tidak didukung oleh pelatihan-pelatihan yang cukup. Ya, kalau salah laporannya ya
Ya wajar-wajar aja salah kan gitu ya. Kenapa? Karena memang pendidikannya tidak memadai. Jadi yang salah siapa? Yang salah manajemennya. Kenapa diangkat karyawan yang tidak sesuai kompetensi? Jadi kita kasih masukan, kita masukkan. Nanti bakal muncul di situ. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan dari internal control ini, nah, inilah yang nanti akan menyebabkan akar kesalahan-kesalahan hitung, akar kesalahan-kesalahan salah saji, salah kamar menjurnal. Sebenarnya salah kamar menjurnal itu bukan salah murni pegawainya. Ini di sini dapatnya duluan. Ketika kita tahu karyawannya bukan latar belakang akuntansi tapi disuruh jurnal, ya tentu kemungkinan salah laporannya lebih besar kan. Nah, jadi kita sudah tahu duluan gitu loh. Nah, ini pasti ada masalah nih di laporan ini. Jadi ada alurnya gitu ya, ada alurnya, ada benang merahnya. Kita lihat hulunya dulu, baru kita lihat ini pangkal nggak jelas nih. Kan gitu ya, ini pangkal. Jadi disinilah kenapa internal control ini penting. Ya, jadi yang pertama yang kita tadi bahas itu adalah lingkungan pengendalian. Ya, nanti bisa kalian bahas lingkungan pengendalian itu. Jadi ada 7 tadi, ada 7 nanti kalian bahas. Jadi ada macam poin-poin ya, poin-poin pertanyaan. Kita bisa meyakinkan kita kalau ini ada masalah. Jadi si Sukri kemarin kalau kita bahaslah model si Sukri, kalau dia sudah lihat internal control, itu salah-salah saji itu nggak dapat, maksudnya nggak perlu kita udah dapat duluan gitu, udah diprediksi. Itu kondisinya. Baik, sampai di sini kira-kira ada masalah? Ada perusahaan yang sudah kalian incar? Selain tadi ada apa? TK, siapa tadi yang bilang TK? Yang lain ada? Kira-kira? HMPS? Apalagi? BEM? Yang dekat-dekat aja lah, nggak usah yang jauh-jauh kali. Atau yang di dekat. Izin Pak. Ya, Ilham. Organisasi mahasiswa berarti boleh ya Pak? Berarti? Maksudnya boleh di audit Pak? Ya boleh lah kalau mereka mau. Nah, misalnya gini Pak, dia di situ maksudnya di bagian ketuanya. Misalnya di salah satu anggota kelas ini gitu Pak, dia ketua dari organisasi tersebut. Jadinya mau mengauditnya itu gimana Pak? Sedangkan Ya, dia tentu. sendiri ketuanya begini. Ya janganlah dia. Ya itu tadi ya nggak bisa lah dia mengaudit. Kalau dia udah fungsi pengawasan POHC dia ada ceritanya. Maksudnya dia udah organisasi dia kan. Audit ini dilakukan oleh bidang lain, orang lain pastinya. Jadi kalau dia ketua di sini, tentu dia kawan lain yang meriksa. Ya kan, kawannya tentu kan artinya gini. Boleh-boleh saja kawannya untuk mempraktekannya kan gitu kan. Nah, sekarang kalau kamu dapat surat tugas dari ketua, kamu hanya bisa meriksa yang di bawah ketua. Kalau kamu mau meriksanya ketuanya sekalian, ini ketua HMPS misalnya atau ketua apa, kamu harus dapat surat dari atasnya HMPS apa, prodi misalnya kah atau apa atau BEM, baru periksa dapat kena ketuanya, kan gitu. Maksud saya gini Pak, misal saya dari lembaga BEM, DPM misalnya, saya dari DPM, kemudian saya ketuanya, misal gitu Pak. Iya. Saya berarti tidak bisa atau tidak memeriksa DPM-nya itu sendiri Pak? Tidak bisa. Saya sendiri ketuanya, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Terima kasih Pak. Iya, tidak bisa. Itu tidak independen namanya, kan gitu ya, tidak bisa. Artinya kamu akan istilahnya memandang ya baiklah, atau apa namanya, tingkat toleransinya tinggi jadinya nanti. Ya, tingkat toleransi kamu tinggi terhadap organisasi karena kamu ketuanya. Ya yang pasti ya, tidak masuklah ke definisi independensi kita kemarin kan, karena kita memeriksa harus bukan bagian dari organisasi yang kita periksa kan gitu. Nah itu kondisinya. Ya carilah yang lain. Kalau tadi kan ada yang bilang BKM,
PKM silakan aja, asal kenal kan gitu ya. Kadang banyak sih, mungkin yang tahu kalian senior yang pernah ngaudit juga sama pelajaran saya, bukan nggak ada itu ketahuan penyimpangannya, ketahuan kecurangannya. Jadi gini, ketika bagaimana saya melihat internal kontrolnya Pak atau pengendalian internalnya, tanya sama mereka, gimana nih, sering rapat nggak, kan gitu kan, rapat organisasi. Walah konon rapat katanya, mana pernah ketemu. Nah, udah berbahaya di situ. Itu sudah ada sinyal tuh bahwa di sini pengendalian internalnya lemah dari sisi struktur organisasi atau dari segi falsafah dan gaya manajemen. Wah, ini ada masalah nih. Dari situ kamu sudah ting gitu loh bahasanya kita. Atau kamu datang ke organisasi, lalu dia cerita gimana Pak, ya gimana di sini Pak perusahaannya atau organisasi? Oh ini siapa aja yang duduk di pengurus Pak? Oh ini uak saya, ini adik keponakan, ini dia ini. Saya saudara-saudara semua di organisasi BKM itu atau organisasi apa itu. Bah, ini udah menyala ini. Ada lemah berarti. Kan gitu kan. Kita ke ujungnya itu lemah atau kuat. Kalau banyak yang lemah, berarti kita bakal banyak berinteraksi ataupun bakal menemukan penyimpangan. Itu tantangan kita untuk mendapatkan penyimpangan. Tapi kalau dia strong, ya jadi lebih, ini kita lebih tenang, lebih santai. Ini kayaknya nggak gitu banyak penyimpangan. Itu maksudnya kenapa kita mempelajari pengendalian intern ini. Ya, sampai di situ kira-kira ada yang mau dijelas, apa yang mau ditanyakan? Izin Pak. Iya. Nah, saya ingin bertanya Pak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Negara gitu kan Pak? Iya. Ini kan BPK ini kan PNS juga Pak? Iya. Yang memeriksa lembaga BPK ini ada Pak? Maksudnya. Kalau ada, yang memeriksa lembaga BPK biasanya BPK luar negeri. Ya, BPK luar negeri. Kita ngundang BPK Malaysia, kita ngundang BPK Thailand, pokoknya mengundang BPK luar negeri untuk memeriksa BPK-nya kita. Peer review istilahnya. Jadi BPK kita diperiksa oleh BPK luar negeri. Itu satu cara. Cara yang lain lagi, BPK pun diperiksa oleh kantor akuntan publik pun bisa. Kantor akuntan publik yang ada di Indonesia memeriksa. Kan swasta nih, independen, dia memeriksa kantor akuntan badan pemeriksa keuangan, itu pun bisa ya. Ada beberapa cara yang tapi yang paling pernah yang saya lihat itu, yang saya tahu adalah peer review, artinya diaudit oleh lembaga semodel dengan dia tapi dari negara lain. Sama seperti kantor akuntan kan, siapa yang mengaudit? Memang departemen keuangan, tapi ada juga tahap sesama kantor akuntan publik mengaudit. Itu maksudnya peer review namanya. Oke. Makasih Pak. Nah, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, saya kira kita padakan sampai di sini untuk struktur untuk pengendalian intern yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Dan besok di pertemuan selanjutnya silahkan dicari infonya terkait dengan struktur pengendalian intern untuk elemen yang selanjutnya, elemen manajemen risk, elemen aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta monitoring. Seperti apa yang harus kita nilai dari sisi-sisi itu, kan gitu ya. Strongnya yang kayak mana, poin-poin apa, kan gitu ya, bidang-bidang apa atau elemen apa yang kita bisa periksa. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.